Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Anak-anakku yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah mentakdirkan kita untuk bisa berkumpul di majelis ini. Yang mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua nikmat dan rahmatnya. Dan tentu juga kita sangat berharap dari majelis ini kita pun mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Karena tentu majelis yang penuh dengan barokah adalah majelis yang di situ kita selain mendapat pahala juga mendapatkan ampunannya. Anak-anakku yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, berbicara tentang tahun baru hijrah, gitu, tahun baru hijriyah, yang insya Allah tanggal 1 Muharram itu untuk tahun ini bertepatan dengan 10 Agustus 2021, gitu ya. Dan tentunya kalian semua akan mendapati bahwa setiap kali di kajian tahun baru hijriyah itu pasti yang dibahas itu biasanya tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa sebetulnya Rasulullah SAW itu ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak terjadi di bulan Muharram, gitu ya. Ini perlu kita ketahui bersama gitu supaya tidak digambarkan atau tergambar dalam benak kalian semua bahwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah bulan Muharram, sehingga setiap kali ada kajian tentang tahun baru hijriyah itu pasti yang dibahasnya tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di dalam sejarah gitu ya, di dalam kitab Rahiq Maktum itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu berhijrah dari Mekah itu pada malam 27 Safar, tahun 14 kenabian. Artinya setelah 14 tahun beliau menjadi nabi, gitu ya, dan saat itu beliau masih tinggal di Mekah, beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah itu jatuhnya itu pada malam 27 Safar 14 kenabian. Kemudian sampai di Madinah itu tanggal 8 Rabiul Awal, masih di tahun yang sama itu 14 kenabian. Yang kalau dikonversikan ke dalam kalender Masehi itu terjadi pada tanggal 13 September 622 Masehi, gitu ya. Jadi 13 September beliau berangkat dari Mekah, kemudian tiba di Madinah itu tanggal 23 September 622 Hijriah. Berarti kurang lebih perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah itu memakan waktu 10 hari, gitu ya. 13 sampai ke Madinah itu 23, berarti kurang lebih 10 hari. Nah, itu jadi hakikatnya atau sesungguhnya bahwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu bukan terjadi di bulan Muharram, tetapi terjadinya di bulan Safar, gitu ya. Berarti sebulan setelah bulan Muharram itulah Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Tentu kenapa gitu ya, setiap kali kita membahas tentang tahun baru hijriah ini bahasanya itu hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah ini kaitannya dengan penanggalan hijriah, gitu ya. Jadi kenapa di Islam itu yang dijadikan penanggalan itu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Itu sebetulnya kaitannya kenapa setiap kali tahun baru hijriah kita membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan kaitannya dengan Muharramnya, gitu ya. Karena ini kita tentang tarhib Muharram, menyambut Muharram. Tapi bukan berarti ketika kita mengkaji tentang hijrah Nabi, oh berarti hijrah Nabi itu terjadi di bulan Muharram. Bukan, gitu ya. Ini perlu diluruskan. Tapi hijrahnya Nabi terjadi di bulan Safar. Dan kenapa dibahas hijrah Nabi di bulan Muharram ini? Karena kaitannya dengan penanggalan hijriyah, gitu ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Al-Musayyib, beliau mengatakan bahwa
penanggalan Hijriah itu dimulai saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jadi saat itu Umar bin Khattab memanggil para sahabatnya, gitu ya, para sahabat terdekatnya dari kaum Muhajirin ataupun kaum Ansor. Kemudian di situ diantaranya ada Ali bin Abi Thalib. Mereka bermusyawarah bagaimana nih cara kita ingin membentuk atau ingin melakukan penanggalan untuk umat Islam, gitu ya, untuk kekhilafahan saat itu. Banyak sekali yang memiliki ide gitu. Tapi saat itu Ali bin Abi Thalib memberikan satu usulan bagaimana kalau penanggalan umat Islam ini diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu semua para sahabat sepakat sehingga Umar bin Khattab menetapkan bahwa penanggalan umat Islam itu adalah dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hijrahnya Nabi Muhammad itu dihitung sebagai tahun pertama umat Islam. Nah, itulah kenapa kajian di Tarhib Muharram ini biasanya memang membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW, karena memang momennya penanggalan Hijriyah itu diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada kaitannya dengan keutamaan bulan Muharram, gitu ya. Kalau bulan Muharram itu kan keutamaannya diantaranya adalah adanya Asyura, itu tanggal 10 Muharram yang kita disunahkan untuk berpuasa di hari itu, dan pahalanya adalah menghapus dosa-dosa 1 tahun ke belakang. Anak-anakku yang sama-sama harapkan ridho Allah. Kemudian kita baru masuk ke tema kita, yaitu tentang makna hijrah bagi pelajar muslim, gitu ya. Tetapi sebelum ke sana kita harus tahu dulu bahwa makna hijrah itu apa sebetulnya. Hijrah itu sebetulnya kalau lihat dari segi bahasa, hijrah itu memiliki makna pindah atau menjauhi. Ya kan, sehingga hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu kan kalau di bahasa Indonesia kan berpindahnya, gitu kan. Berpindahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Itu kan hijrahnya Nabi Muhammad itu berarti pindahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dakwah Islam saat itu. Karena memang dakwah Islam yang dibawa atau diemban oleh Nabi Muhammad SAW sulit berkembang di Mekah, karena begitu banyaknya halangan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, jadi hijrah itu intinya asal katanya itu adalah pindah atau menjauhi. Ya. Sehingga dengan kata lain bahwa yang namanya hijrah itu ya harus pindah, gitu. Cuma yang jadi masalah adalah apakah hijrah dengan arti pindah tempat itu masih berlaku untuk kita sekarang ini, gitu ya. Apakah hijrahnya seperti hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan imannya itu masih harus kita lakukan saat ini? Saya kira tidak, gitu ya, karena sudah berbeda keadaannya seperti keadaan Nabi Muhammad saat itu dan keadaan kita sekarang. Walaupun mungkin di negara-negara non-muslim, ya secara undang-undangnya mereka tidak boleh menghalangi orang lain untuk menjalankan agamanya masing-masing, gitu ya, sehingga tidak seperti di zamannya Nabi Muhammad dulu ketika orang-orang kafir Quraisy menghalangi Nabi Muhammad dan umat Islam saat itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara yang benar. Jadi kalau begitu bagaimana nih kita? Apakah berarti sudah tidak ada hijrah lagi buat kita saat ini, gitu ya? Padahal kalau dilihat dari surat An-Nisa ayat 100 bahwa hijrah yang dilakukan oleh orang beriman itu ternyata pahalanya besar, gitu ya. Sampai-sampai ketika itu kata Allah Ta'ala, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Sampai saking besar pahalanya hijrah itu, ketika hijrah belum sampai ke tempat hijrahnya sudah keburu mati. Itu pahalanya sudah Allah tetapkan, gitu ya. Jadi belum selesai hijrahnya tapi pahalanya sudah ada seandainya keburu mati. Itu kan pahalanya besar, gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan la hijrata ba'dal fatih. Setelah Fatu Mekah, setelah Mekah bisa diambil alih oleh umat Islam saat itu dari tangan kafir Quraisy, sudah tidak ada lagi hijrah. Lalu bagaimana berarti itu orang-orang yang setelah Fatu Mekah itu sudah habis nih, nggak ada lagi pahala hijrah? Maka Rasulullah SAW dalam hadis dan mengatakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hakikat orang yang hijrah itu sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang, itu hakikatnya hijrah untuk saat ini. Maka kaitannya dengan kita nih sebagai pelajar muslim.
apa makna hijrah buat kita saat ini? Maka makna yang harus kita kedepankan, makna yang harus kita emban saat ini, bahwa hijrah kita saat ini adalah meninggalkan apa yang Allah tidak sukai. Segala hal yang tidak Allah sukai kita tinggalkan, maka pada hakikatnya kita sudah menjadi orang yang sedang berhijrah. Anak-anakku yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, maka kaitannya dengan kita sebagai pelajar muslim ya. Insya Allah mungkin karena kalian sebagai masih anak-anak gitu ya, walaupun sudah balik tapi masih baru baliknya, insya Allah dosanya lebih sedikit daripada ustadz sendiri lah. Dia. Bagi kalian bagaimana hijrahnya gitu ya? Sebagai pelajar muslim nih, maka tentu lebih umumnya selain meninggalkan apa yang Allah larang, selain meninggalkan apa yang Allah haramkan, maka hijrahnya bagi seorang pelajar seperti kalian adalah menuju perubahan yang lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan sebelumnya tidak baik ya, sebelumnya suka membangkang orang tua, sebelumnya suka tidak mengerjakan tugas sekolah, padahal itu amanah dan amanah itu wajib. Sebelumnya misalkan malas belajar, sebelumnya malas baca Quran, sebelumnya mungkin masih melalaikan sholat 5 waktu dikerjakan, tapi mungkin kadang ditunda-tunda. Karena mungkin masih main game atau masih main yang lainnya gitu ya. Tinggalkan itu, berubah menjadi yang baik gitu ya, menjadi memperhatikan sholat 5 waktu, selalu mengikuti perintah orang tua, mengerjakan tugas sekolah, belajar dengan baik. Itu hijrah yang sesungguhnya. Bagaimana kalau sudah baik nih? Alhamdulillah, kebiasaan kalian sudah baik, orang tua ditaati gitu ya, sholat sudah dikerjakan gitu. Kemudian tugas sekolah pun dilakukan, belajar alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan. Bagaimana hijrahnya? Menjadi lebih baik lagi. Kalau sebelumnya misalkan niatnya masih ya karena disuruh gitu ya, niatnya karena mungkin masih karena nilai, rubah sekarang niatnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi ketika belajar dengan baik itu niatnya ingin dapat pahala. Ketika menghafal Quran, ini bukan dikejar-kejar setoran dari guru Quran, tapi menghafal Quran karena ingin dapat pahala. Ketika ngisi amal yaumi gitu ya, bukan karena takut ditanya oleh guru, oleh wali kelas, tapi ngisi amal yaumi karena ingin mendapat pahala Allah Ta'ala. Itu hakikat hijrahnya bagi kalian pelajar muslim. Jadi artinya hijrah bagi seorang pelajar muslim adalah meninggalkan apa yang tidak Allah suka dan berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kalau misalkan tadi meninggalkan apa yang Allah haram untuk menuju apa yang Allah sukai, dan selain itu juga dari asalnya yang sudah baik menjadi lebih baik lagi di mata Allah Ta'ala, maka itulah hakikat hijrah bagi seorang pelajar muslim. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat dan penuh dengan keberkahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.